Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rejani Kurniawan dengan nomor NPM 20310027 dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salpingitis dan inclusion CIS. Yang pertama itu ada salpingitis untuk definisi. Salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba Fallopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorea dan chlamydia. Untuk selanjutnya ada etiologi. Untuk etiologi, patogen cervix, Neisseria gonorea, Chlamydia trachomatis, dan Mycoplasma genitalium. Lalu untuk yang kedua, patogen bakteria paginosis, Peptostreptococcus spp, Bacteroides sp, Leptorrhea sp, hominis, Ureaplasma urealyticum. Patogen respiratori, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Streptococcus group A, Staphylococcus aureus, dan yang terakhir patogen enterik. Escherichia coli, Bacteroides fragilis, dan Streptococcus. Untuk yang selanjutnya, patofisiologi. Salpingitis umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba Fallopi. Infeksi dapat disebabkan oleh Neisseria gonorea, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Prepotella bipia, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Haemophilus influenza, Streptococcus spp, dan Bacteroides spp. Salah satu mekanisme fisiologi pencegah terjadinya infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukus. Terjadinya penyakit radang panggul akibat gonorea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi, yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis dan terjadi uterus, seperti pemasangan intrauterin device, biopsi endometrium, serta dilatasi dan kuretase. Dan juga dapat menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik dan meningkatnya resiko salpingitis. Hubungan seksual dan menstruasi retrograd juga menjadi salah satu cara terjadi infeksi ascendens. Selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi servikal melalui limpatik, parametrial, atau juga penyebaran secara hematogen dari fokus infeksi lain. Lalu ada epidemiologi. Di Inggris, 33,6% wanita kelompok usia 35-44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul, dengan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis. Baik terdiagnosis atau tidak, di negara Amerika Serikat, sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut. Paling sering pada rentan usia 15-25 tahun sebanyak 1-22%. Perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahun.
Lalu ada faktor risiko, infeksi menular seksual, gonorea atau klamidia, gaya hidup merokok, usia di bawah 25 tahun, riwayat seksual hubungan seksual pertama di usia kurang dari 18 tahun, partner seksual multiple. Lalu ada komplikasi. Komplikasi pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba Fallopi. Komplikasi dapat terjadi akibat tingkat infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalping, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Pencegahan. Jangan berhubungan seksual dan dengan berganti-ganti pasangan, gunakan kondom saat berhubungan seksual, periksa kesehatan rutin jika memiliki resiko tertular infeksi menular seksual, konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter, bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang jangan sebaliknya. Penata laksanaan, salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul. Antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya, pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila kehamilan, terdapat absen tuba ovarium, diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti apendikitis akut, tidak dapat disingkirkan, sakit berat, mual, muntah, atau demam tinggi. Pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral. Respons klinik, terapi antimikroba oral yang buruk. Prognosis salpingitis bergantung pada manusia dan faktor risiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, absen obat, absen tuba ovarium, dan kehamilan ektopik. Inclusion cyst. Definisi. Inclusion cyst adalah kista kutaneus dengan dinding epitel menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Etiologi adalah proliferasi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruangan terbatas di dalam dermis. Proses ini dapat terjadi akibat implantasi elemen epitel secara traumatik atau bedah. Inclusion cyst berasal dari infundibulum follicle. Karena itu, sumbatan pada unit pilosebaceal atau lubang folikel juga dapat menyebabkan inclusion cyst. Seperti ditemukan pada pasien acne vulgaris, implantasi epitel yang menimbulkan inclusion cyst juga dapat berasal dari luka ketika bercukur dan gigitan serangga. Patofisiologi. Inclusion cyst berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat. Lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Lalu untuk selanjutnya epidemiologi. Inclusion cyst ditemukan pada rentan umur yang luas yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milia yaitu inclusion cyst kecil, temporer, umum terdapat pada bayi baru lahir. Inclusion cyst terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Faktor resiko. Orang yang terkena trauma kulit infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami inclusion cyst ini. Lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun, meskipun bisa menyerang siapa saja.
Orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami inclusion cyst. Lalu untuk selanjutnya ada faktor risiko. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat atau paparan berlebihan terhadap matahari mengalami inclusion cyst lebih sering terjadi pada usia pria 30-40 tahun meskipun bisa menyerang siapa saja. Orang ini memiliki kulit berjerawat berisiko lebih tinggi untuk mengalami inclusion cyst. Pencegahan. Umumnya inclusion cyst tidak bisa dicegah, namun kamu bisa minimalisir resiko dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV. Matahari menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan coba-coba mengeluarkan sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Lalu ada selanjutnya penata laksanaan. Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan prosedurnya melalui suntikan bius lokal, sayatan pada kulit, dan pengangkatan kista. Jika ada peradangan sekitar operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu. Efek samping tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadinya infeksi dan perdarahan. Juga kemungkinan timbul bekas luka setelah operasi dilakukan. Hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu untuk mencapai 80% kekuatan kulit asli. Bekas luka diobati 6-12 bulan setelah operasi. Pada saat perawatan, luka setelah operasi usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus atau cairan bersih. Dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi. Suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan nyeri. Penggunaan laser juga dapat melakukan untuk menghilangkan kista terinfeksi. Lalu untuk selanjutnya, prognosis inclusion cyst ditentukan berdasarkan adanya tindakan komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah dan relatif rendah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.